Siapa ini yang mau tampil duluan, Bang Luga? Ataukah Bang Valen? Silakan. Siapa? Oke. Bang Luga atau Bang Valen? Terus, saya juga nggak apa-apa. Oke, bagaimana Bang Valen? Nggak apa-apa, Bang Luga duluan? Oke, nggak apa-apa. Oke. Jika seperti itu, silakan Bang Luga Anda sampaikan closing statementnya. Waktu berjalan selama 7 menit, silakan berikan closingnya. Monggo, Bang Luga. Oke, jadi kesimpulannya begini ya. Jadi Tuhannya Yahudi ini sampai detik ini masih jadi hayalan. Satu-satunya cara untuk keluar jadi hayalan cuma satu caranya, percaya Yesus, karena Yesus itu nyata. Tidak mungkin kita yang nyata ini bisa berurusan dengan Tuhan yang tidak kelihatan, yang hanya mengaku maha besar tapi kita nggak ada bukti. Oh, buktinya langit. Iya, buktinya langit. Kalau gue bilang Yesus yang ciptain itu lebih terbukti lagi kan. Yesus nyata, dia nyiptain langit bisa. Orang mati ya dibangkitin sama dia. Kalau Hasem, mana buktinya? Nggak ada. Musa aja mati kok, ya kan? Sanggup nggak Hasem membuktikan kematian? Nggak bisa. Orang dia nggak pernah turun. Orang kelihatan aja nggak pernah. Datang aja nggak pernah. Gimana kita mau tahu kalau dia Tuhan? Iya kan? Tapi kan ada langit, bintang-bintang. Itu yang kita ini Yesus kok. Jadi nggak ada bantahan lagi. Satu-satunya cara untuk keluar dari Tuhan hayalan cuma satu kok. Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang telah mati, real, pernah hidup. Sama seperti kita. Kita harus menyembah Tuhan yang berwujud daging. Karena kita juga daging. Kecuali kita angin. Angin menyembah angin wajar. Ya, Tuhannya Valen itu kan wujudnya angin, nggak ketahuan. Nah, nggak mungkin wujud saya yang keren ini mau menyembah Tuhan yang wujudnya nggak mau saya. Saya juga mau punya Tuhan yang ganteng, yang keren, yang dahsyat. Terus yang kedua, perjanjian lama itu tidak lengkap kalau nggak ada perjanjian baru. Contoh, wajah serafim kan nggak tahu dia, karena wajah serafim itu ditulis di dalam perjanjian baru. Makanya baca kitab itu jangan setengah, jangan sepotong. Jadi kayak anak kecil lahir prematur, belum waktunya lahir disuruh lahir. Nah, agama Yahudi ini sebenarnya agama yang masih belum waktunya di launching, tapi udah di launching, akhirnya lahirlah kayak si Valen ini. Agama Yahudi itu sebenarnya belum jadi agama, baru mau jadi dipaksain. Sama seperti bayi baru umur 3 bulan dipaksain prematur, akhirnya jadi ngaco kan, ada yang matanya juling lah gini-gini. Nah, begitu juga agama Yahudi. Belum jadi agama dipaksain agama. Agama Yahudi akan menjadi suatu agama kalau dia percaya kepada utusan terakhir, yaitu Mesias, yang adalah firman menjadi manusia. Tapi karena dia tidak percaya kepada Mesias, akhirnya jadi begini kan. Ditanya ini nggak bisa, ditanya ono nggak bisa jawab, ditanya ini nggak bisa jawab. Jadi kacau jadinya. Sama seperti Muslim juga, sama namanya Yahudi itu 11-12. Belum jadi agama, dipaksain jadi agama, akhirnya giliran ditanya terwujud serafim nggak tahu, ditanya wujud kerubim nggak tahu, karena belum selesai ceritanya, udah mau kan. Harusnya mereka tahu dulu ceritanya sampai habis, baru berangkat. Kayak orang Kristen kan, Taurat tahu, Injil tahu, semua tahu, Wahyu tahu. Oh, jadi pengetahuannya lengkap. Jadi pada saat kita maju berperang, pengetahuan kita udah lengkap. Nah, kalau mereka serafim nggak tahu, wujud kerubim nggak tahu, udah mau main maju-maju aja. Akhirnya pas ditanya begini dia nggak bisa jawab. Akhirnya dipaksain lah. Apa tuh? Torah lisan. Torah lisan juga jawabannya juga nggak jelas itu. Ntar dibilangnya serafim kayak setinggi pohon kelapa lah, nggak jelas itu. Mana buktinya? Nggak ada bukti kan. Kalau kamu lihat, nah kita orang-orang Kristen pernah kita berdoa Tuhan Yesus datang, malaikat datang, itu juga perlu. Coba mereka tanya, pernah nggak mereka doa sama Hasem, malaikatnya datang? Nggak pernah. Kita sering, mereka nggak pernah. Makanya apa yang mau diharapin? Paling tulisan-tulisan aja diobok-obok. Kalau tulisan-tulisan ketemu nggak pernah. Ngusir setan juga dia nggak bisa. Pernah saya tantang dia ngusir setan, nggak bisa. Ngusir setan nggak bisa, nyembuhin orang sakit nggak bisa. Terus lu mau ngapain di dunia ini? Saya ngusir setan pernah, nyembuhin orang sakit pernah.
Lu cuma baca-baca, giliran disuruh setan kabur deh pasti. Tuhan itu bukan hanya tulisan, Tuhan itu harus hidup, harus ada dalam hidup kita. Ya jangan cuma teori-teori doang. Emang lu kira gue tukang sayur, lu bisa teori-teoriin? Jadi Tuhan itu harus nyata. Mujizat Tuhan harus nyata di dalam hidupmu. Kau bikin mujizat, besok gue bawa orang kerasukan setan ke tempat sinagoge lu, gue jorokin tuh 10 kerasukan setan. Paling lu kabur, orang gak bisa usir setan. Ntar yang dari Nyai Roro Kidul gue amprokin ke muka lo ntar. Yang dukun-dukun santet dari Surabaya, dari Madura, gue amprokin ntar ke sinagoga lo. Ujung-ujungnya juga lu paling kabur karena gak bisa usir setan. Tapi kalau lu bawa kayak gitu sama gue, lu bawa gue hajar sama Yesus. Karena gue udah kuasa, Tuhan itu hidup di dalam gue. Tuhan yang gue sembah dahsyat. Dan dia mau datang kembali yang kedua lagi sebagai raja segala raja. Di jubahnya tertulis King of Kings, menunggang kuda putih, disertai dengan jutaan para malaikat. Ya, kalau dia datang, maka dikatakan di Matius 13 bab 1, anak manusia akan mengumpulkan segala sesuatu yang disesatkan dengan ketempatan ke dapur api. Bayangin, dapur api, belum pernah kan lo dengar dari Musa dapur api kan? Itu cuma keluar dari mulut Tuhan Yesus. Ngeri ya. Campakkan lo ke lautan api dan neraka. Udah bertobat lo. Orang Yahudi juga sekarang udah banyak bertobat tuh, malah pindah agama. Ya, Yesus itu dahsyat nyata. Dia bisa ngebakar orang. Ya, dia bisa ngebunuh orang. Jelas. Lo lihat Amerika Inggris, bisa lo lawan nggak Amerika Inggris? Dipotong lah. Israel aja yang jagain Inggris kok. Dan gue tambahin satu lagi, di Israel sekarang cuma ada suku Yehuda dan Lewi. Nah, Efraim itu udah banyak para pendoa mengatakan Efraim itu adalah orang Batak dan Inggris. Nah, itu lo bisa cek lagi. Lo cari suku Efraim ada sekarang, ternyata suku Efraim di Israel nggak ada. Dan itu adalah salah satu bagian dari rahasia Tuhan yang sedang diungkapkan di akhir zaman. Udahlah, lo tidur aja, Valen. Oke, terima kasih ya kepada Bang Luga yang telah memberikan kesimpulan atas alur dialog di malam hari ini, yang terlihat begitu sangat tajam tatapannya Bang Luga, namun masih terlihat lemes. Namun tidak apa-apa. Dan inilah terakhir ya, kesimpulan terakhir yang akan diberikan oleh Bang Valen selama 7 menit. Bagaimana Bang Valen, Anda siap memberikan presentasi? Oke, siap. Oke, selama 7 menit silakan berikan closing statement. Monggo. Oke ya, tadi sengaja saya tutup kamera saya itu, saya ketawa gitu, lucu. Kadang orang kalau asumsi itu, aduh, enak banget dia asumsi tanpa ada dasar, data, aduh, parah gitu. Makanya kalau dia nanyain Serafim sama gua gitu, nggak usah jauh-jauh, yang sampai ke sono ke langit-langit, nggak usah jauh-jauh. Orang tanggalnya Yesus mati aja kalian nggak tahu. Gimana kalian mau ngomongin Serafim gitu loh. Ibaratnya begini, logikanya begini. Kalau yang kelihatan aja kalian nggak tahu, apalagi yang nggak kelihatan gitu loh. Ini logika loh. Jadi jangan, gue udah bilang jangan berandai-andai. Kamu boleh baca PB, tapi korelasi dulu sama PL gitu loh. Ada kagak gitu loh. Jangan kamu istilahnya, oh Yahudi itu apa? Gak ada, agama Yahudi mah gak ada. Dari mana Judaism itu adalah agama? Gak ada. Jadi Judaism itu adalah satu ikatan perjanjian antara bangsa Israel dengan Hashem. Nah, bukan agama. Dan kalau gue bilang Yesua bukan orang Kristen, dia sejak kapan Yesua jadi orang Kristen? Kagak ada. Orang Yahudi aja yang mereka percaya Yesus sebagai Mesias, mereka nggak mau disebut Kristen. Bahkan tempat ibadah mereka pun nggak mau disebut gereja. Jadi jangan usah ngomongin yang nggak kelihatan dulu ya. Yang simpel-simpel aja dulu. Kalau silsilah aja udah salah, udah error, maka
Pertanyaannya bagaimana mungkin dia mau jadi Tuhan, mau jadi Raja Mesias? Aduh, itu klaim itu harus sesuai data loh. Nggak boleh asal-asalan ngomong. Kenapa kok Yekonya itu keturunannya nggak bisa naik ke atas tata? Jawabannya enak karena bukan anak dan darah. Ini jawaban kayak gimana? Orang Yesus itu manusia, dia bisa makan. Dia punya darah dia. Jadi segala sesuatu itu harus berdasarkan tanah, berdasarkan Torah, Nevi'im, dan juga Ketuvim. Baru ketemu benang merahnya, jangan ngasal-ngasal. Lu bilang Torah lisan bukan bagian dari firman Elohim. Itu ditambah-tambahin kayak gimana? Kalau gua nanya ke Iyu kitab Yahudi apa aja, Iyu nggak tahu. Kenapa orang Iyu pelajarannya aja dari replacement teologi? Gereja menggantikan Israel. Wah, otoritas gereja sama Israel tinggian mana? Kok enak aja gereja menggantikan Israel? Nggak bisa, doktrin kayak gitu nggak masuk dalam pemahaman Judaism, nggak bisa. Makanya kalau Yesua itu benar-benar nubuatannya ada di dalam tanah, sesuai dengan rasi, sesuai dengan khasal, orang Judaism pasti percaya Yesua gitu loh. Buktinya ketika diselidiki semua nggak ada. Orang silsilah aja error. Banyak itu mistik-mistik yang terlalu apa ya, di dalam PB yang nggak sesuai itu ada. Bahkan kalimat-kalimat yang korup di dalam Yesaya pasal 9 ayat 6 itu korup semua itu. Kalau kita baca tanah di dalam teks Masoritik atau di dalam Torah, di dalam Bulir, itu nggak sesuai dengan apa yang diterjemahkan baik di dalam lembaga Alkitab Indonesia. Pokoknya Alkitab Goyim deh, itu aduh parah. Makanya kalau kita mau istilahnya, kalau dibilang sehat, dibilang waras, dibilang gak gila, ya kita menyembah satu-satunya Shem yang benar, yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, bukan menyembah orang yang tuannya digebukin. Ya, gue masih sehat, masih waras gitu loh. Gue menyembah Shem Lelam Faed gitu. Dia adalah raja alam semesta, bukan Hashem yang turun ke dunia jadi manusia, habis itu digebukin. Wah, penghinaan ini bagi bangsa Yahudi gitu loh. Di mana otoritas Hashem sampai dia itu digebukin di bumi? Coba, ayo kita pikir aja lah, pakai akal sehat gitu loh. Orang kita diciptakan, dikasih akal, budi, pekerti gitu loh. Hashem itu Hakados Baruch. Ya, gak mungkin dia mau digebukin. Dia turun ke dunia, jadi manusia, habis itu digebukin sama orang-orang Romawi. Oh, gak ada konsep kayak gitu dalam tanah, itu gak ada gitu. Dan konsep itu ada cuma di dalam doktrin Kristen. Sedangkan orang-orang Yahudi yang asli punya darah Yahudi, yang percaya Yesua sebagai Masya, bukan berpikir seperti itu. Mereka menganggap bahwa Yesua hanya sebatas Masya, sebatas Melek Masya, bukan sebagai Hashem. Kenapa? Karena kalau ada yang menyatakan bahwa manusia itu adalah Hashem, itu sudah masuk ke dalam ranah Avodah Zarah, dan itu adalah Khilul Hashem. Jadi doktrin Kristen ini gue nggak tahu berangkat dari mana, gue juga aduh parah gitu loh. Tidak mau mempelajari konteks yang sesuai dengan apa yang tertulis dalam PB. Nanti muncul Tritunggal lah segala macam yang nggak pernah ada. Saya nggak bahas Tritung ya. Makanya kalau kita mau dibilang waras dan nggak gila gitu aja lah. Di mana-mana yang namanya Hashem yang disembah Abraham, Ishak, dan Yakov, itu bukan Hashem digebukin oleh prajurit Roma. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bang Valen yang telah memberikan konsistensi selama 2 menit. Baik, kan saya matikan dulu suaranya karena suaranya ada di luar ya, bergeruh. Oke, terima kasih kepada kedua pembicara yang telah memberikan ilmunya, pemahaman, wawasannya kepada para penonton, dan terima kasih telah memberikan contoh. Ya, Anda memberikan contoh kepada para penonton di mana dialog itu seharusnya begitu sangat santai, santun, dan tidak ada olok-olokan, dan semoga para penonton bisa mencontoh apa yang pihak Bang Valen, Bang Luga lakukan. Namun tetap, meskipun keduanya sepakat untuk tidak sepakat, namun tetap hal itu harus dihadiri bahwa perbedaan tidak selamanya harus melahirkan kontok-kontokan ya teman-teman, dan kita harus saling menghargai perbedaan yang ada. Oke, terima kasih kepada kedua pembicara.
Terima kasih kepada para penonton. Maaf jika kami ada salah-salah kata maupun sikap, mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.